Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian teras ataupun depan rumah ini terdapat beberapa jenis tanaman hiasnya. Dan untuk penataannya juga sangat simpel ya, hanya ditata seperti itu. Namun dengan keadaan tanaman-tanaman hias yang cukup berwarna-warni seperti ini menjadi tampilan yang sangat cantik dan menarik ya. Di situ ada beberapa jenis tanaman hias keladi, ada aglonema, juga ada tanaman hias anthurium, alocasia dan yang lainnya. Dan yang pastinya saya bakalan mereview ya media tanam juga yang dipakai itu apa, karena terlihat sekali tanaman hiasnya ini tumbuh dengan sangat baik. Namun sebelum saya melanjutkan videonya, pastinya saya berharap ya para sahabat Kembang Desa semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki, dan pastinya juga selalu dalam lindungannya. Amin. Dan untuk keadaan halamannya juga bersih ya. Dan memang terbukti lagi ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias, maka juga di bagian halaman ataupun terasnya juga akan terlihat bersih, karena memang secara tidak langsung ya bahwa tanaman hias itu identik sekali dengan kebersihan, yang pastinya ketika teras ataupun halaman itu bersih, maka juga tanaman hias itu akan terlihat lebih indah ya dan cantik. Dan secara kebetulan ini rumahnya menghadap ke arah utara ya. Jadi ketika pagi ini hanya terkena beberapa biasan ataupun pancaran cahaya matahari yang menjadikan pada bagian daun-daunnya ini benar-benar sangat terjaga ya. Terlihat sangat segar sekali. Dan di sini saya cukup tertarik dengan tanaman hias keladinya, karena memang terlihat sangat rimbun, bagus banget. Dan ada beberapa tanaman hias keladi yang di packing dengan menggunakan pot. Ada juga tanaman keladi ini ya, bercak darah sama pink love ini diliarkan. Dan saya akan melihat perbedaan dari kedua tanaman tersebut ya, antara yang di packing menggunakan pot juga yang diliarkan seperti ini. Apakah ada perbedaan pada pertumbuhannya ataupun dengan yang lainnya. Dan pastinya saya bakalan cek dulu media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias keladi wayang ini yang di packing menggunakan pot. Di sini untuk penanaman awal hanya menggunakan media tanam tanah yang kemudian hanya dikasih sekam mentah seperti ini. Dan juga ada pupuk kandang ya, ini dari kambing. Ini juga terlihat sangat bagus sekali ya. Di sini ada beberapa rumpun, ada sekitar 6 yang menjadikan tanaman hias keladi ini menjadi tumbuh dengan baik dan tampil cantik ya. Karena memang untuk jenis tanaman hias keladi ketika di tanaman engkel dengan dibuat rumpun seperti ini akan jauh berbeda sekali. Karena setidaknya ketika tanaman hias keladi ini ditanam dengan cara rumpun seperti ini, maka setidaknya tanaman tersebut akan lebih kokoh ya, karena batang satu dengan yang lainnya itu akan menjadi penopang. Dan kemudian juga akan menambah kecantikannya ya. Kecantikannya ketika tanaman hias keladi itu dibuat rumpunan seperti ini, setidaknya karena tanaman hias keladi itu biasanya ya muncul satu daun baru, satunya akan tumbang dan seterusnya seperti itu. Namun ketika dibuat rumpunan seperti ini ataupun memiliki ukuran umbi yang sudah besar ya dan banyak tunasnya, itu biasanya akan tampil menjadi cantik seperti ini. Dan untuk mendapatkan warna bagus pada tanaman hias keladi, matahari juga sangat berpengaruh ya terhadap warna daun dari tanaman hias keladi tersebut. Namun juga ketika tanaman keladi ini memang penempatannya biasanya berada di daerah yang teduh dan kemudian ditaruh pada bagian halaman ya yang terkena cahaya matahari secara full, itu biasanya pada bagian daun tanaman tersebut itu akan rusak dan batangnya juga akan mudah sekali tumbang ya karena layu. Dan memang butuh penyesuaian ketika tanaman hias apapun ya, ketika biasanya ditaruh pada bagian yang teras dalam
yang sedikit terpapar cahaya matahari kemudian dipindahkan di halaman, itu pastinya akan mengalami perubahan pada tanaman tersebut. Nah, saya bakalan melihat pada bagian tanaman hias keladi bercak darah ini yang diliarkan. Dan pada media ini hanya menggunakan media tanam tanah. Dan di sini terlihat sangat subur ya, terlihat sangat subur sekali dibandingkan dengan tanaman hias keladi yang keberadaannya di packing menggunakan pot. Ini berbeda sekali. Atau mungkin karena ukuran umbi yang berbeda, namun jika dilihat dari tekstur daunnya, ini memang ketika tanaman hias keladi ini diliarkan seperti ini jauh lebih bagus. Dan kemudian saya juga bakalan melihat tanaman-tanaman hias aglonema ini, aglonema bigcroy ini. Di sini juga memiliki warna daun yang cukup bagus ya, karena secara kebetulan juga meskipun rumahnya ini menghadap ke bagian utara, namun pada bagian sisi itu tidak adanya naungan ya, tidak ada naungan. Jadi setidaknya ketika matahari ataupun jam sudah sekitar masuk jam 10 ataupun 11, di bagian sisi sini ya, ini cukup terkena cahaya matahari. Dan lagi-lagi memang untuk jenis tanaman hias aglonema ya dan keladi ini berbeda jauh sekali ketika mendapat asupan dari cahaya matahari. Untuk jenis tanaman hias aglonema, ketika mendapatkan asupan cahaya matahari yang cukup besar ataupun cukup banyak, ini daunnya akan seperti ini. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada keladi Freda Hempley. Di sini juga sangat bagus sekali. Dan sepertinya medianya juga sama ya. Di situ ada cangkang telur, namun untuk penanaman awal hanya menggunakan media tanam tanah. Berarti untuk ukuran umbi ya, untuk ukuran umbi pada tanaman hias keladi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya ya. Pertumbuhan tanaman keladi tersebut dari batangnya, kemudian juga ukuran daunnya, termasuk corak dari tanaman keladi tersebut. Terlihat sangat subur-subur sekali tanaman-tanaman hias yang berada di sini. Di sini juga ada tanaman hias, ada Alocasia longiloba, kemudian juga ada tanaman hias Begonia silverwing, kemudian juga ada tanaman hias Begonia ceraditepala ataupun recruiting ya, ada yang sebutnya recruiting. Seperti ini ya, daunnya agak kusam ya untuk jenis tanaman hias Begonia. Dan saya bakal melihat untuk tanaman hias jenisnya yang Calathea ya, karena untuk jenis tanaman hias Calathea juga ketika terkena cahaya matahari itu biasanya daunnya akan agak rusak ya. Dan ketika matahari sudah mulai muncul biasanya pada bagian daunnya ini akan menggulung. Namun memang suhu di Wonosobo ini standarnya di angka kalau sedang musim hujan ya 22 hingga 26 derajat Celcius, yang mungkin menjadikan tanaman Calathea ini pada bagian daunnya ini tetap bagus, tidak menggulung ya. Dan di sini merupakan tanaman hias, ini ada tanaman hias Calathea meranti Bali yang sebenarnya keadaannya ini benar-benar sangat bagus ya. Namun di sini masalahnya terletak pada bagian potnya. Untuk ukuran tanaman yang sudah serimbun ini, untuk jenis tanaman hias Calathea meranti Bali ini ataupun Triostar, ini ketika tidak dilakukan pembongkaran, sementara tanaman hias ini Calathea ini sudah sangat rimbun sekali, namun dengan ukuran pot yang sudah kecil seperti ini ya, sudah penuh sesak, ini biasanya memang berdampak pada bagian daun, juga tanamannya itu menjadi kurus dan kering ya, seperti ini. Karena memang ini bisa dilihat sekali, ini sudah full sekali, penuh sesak sekali, sehingga pada pertumbuhan batang tanaman tersebut itu menjadi terhambat.
Jadi alangkah baiknya ketika sudah mengalami hal yang seperti ini ya, pada bagian potnya ini sudah terlalu kecil, ini alangkah baiknya dilakukan pembongkaran, bisa diperbanyak ataupun dengan ganti ukuran pot ya yang lebih besar untuk menjadikan tanaman Calathea ini bisa tumbuh dengan baik. Ini sangat berbeda sekali dengan tanaman hias keladi ya, meskipun tanamannya itu sudah terlalu besar dan ukuran potnya itu kecil. Untuk jenis keladi ya, ini sama sekali tidak bermasalah untuk pertumbuhannya. Dan juga di sini ada tanaman hias keladi balon. Di sini juga terlihat sangat bagus banget ya, bagus banget. Dan media tanamnya juga hanya menggunakan media tanam tanah. Dan memang ya, ketika penggunaan media tanam tanah itu terbukti sekali pada bagian batang tanamannya itu lebih kokoh dan juga tidak terlalu beresiko untuk memunculkan kutu ataupun jamur pada batang tanaman tersebut. Dan dari pengalaman saya juga melihat tanaman-tanaman hias yang mereka tanam ya, penggunaan media tanam tanah juga memang sangat bagus dan banyak digunakan tanpa adanya campuran-campuran yang menjadikan tanaman-tanaman hias mereka itu tumbuh dengan sangat baik. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara perawatannya, media tanamnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.